Pada kisah yang lalu dituturkan bahwa Kiai Hyang Rarang kedatangan Gagak Handaka, seorang pemuda yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Eyang Panggi. Oleh Kiai Hyang Rarang, keris Kiai Triwigara telah diberikan kepada yang berhak, yang telah manjing ajur-ajar dengan diri Gagak Handaka, sehingga kesaktiannya meningkat, bisa mengembalikan wajah buruk seorang wanita menjadi cantik kembali. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Keris Kiai Triwigara telah manjing dalam dirimu, Gagak Handaka. Kamu seharusnya sanggup juga mengembalikan wajah Gandarwati yang asli. Ayo, jangan ragu. Cobalah kemampuan barumu itu. Sendiko dawuh, Kiai. Gagak Handaka duduk bersila, menekung kepada Hyang Widi, memohon palilah untuk mengembalikan wujud asli Gandarwati. Gagak Handaka. Terima kasih Kiai Hyang Rarang. Mulai hari ini saya berjanji akan berbuat baik bagi sesama. Terima kasih. Kita tinggalkan sejenak kesibukan Kiai Hyang Rarang dan Gagak Handaka. Kini kita ikuti bagaimana murid kedua Kiai Kasan Kesambi, yaitu Ranggajaya, yang dianjurkan memperdalam ilmunya dengan berendam di Sendang Tritis di wilayah pantai Laut Selatan. Setelah sampai di tempat yang dituju, Ranggajaya yang oleh gurunya telah disejajarkan setingkat dengan Bima di kancah pewayangan, duduk bersila mengheningkan cipta di tepi Sendang Tritis, sebuah sendang di pinggiran pantai Laut Selatan. Anehnya, walaupun berdekatan dengan laut, namun air sendang itu tetap tawar. Sendang itu dikelilingi batu-batu karang yang besar, sehingga mengesankan tempat itu sangat angker. Setelah selesai mengheningkan cipta, Ranggajaya membuka pakaiannya dan mulai masuk sendang yang airnya sangat dingin. Menyilangkan kedua tangannya di dada, lalu ia mengucapkan niatnya. Niat ingsun
arep resik raga, rasa lan jiwa, supaya kalis sakara beda lan penggawe Allah. Duh Gusti Allah kang murbeng dumadi, kawula nedya badhe resik raga kawula, badhe ngruwat rasa tuwin jiwa kawula, nyuwun gunging pangaksami. Perwujudan apa yang keluar dari air itu? Jangan takut. Aku putri air, roh penunggu sendang ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku diperintahkan guruku Kiai Kasan Kesambi untuk merendam diriku di sendang ini. Kenapa tidak minta izin kepadaku lebih dahulu? Aku tidak tahu kalau kamu adalah penjaga kolam ini. Nah, sekarang kamu sudah tahu. Aku putri air penunggunya. Kamu harus minta izin kepadaku. Iya, baiklah. Sekarang aku minta izin kepadamu, putri air. Perbolehkan aku merendam diri di sendang tritis ini. Nah, dengan begitu baru sah. Iya. Siapa namamu? Namaku Ranggajaya. Ranggajaya, kulihat kamu memang sakti dan pemberani. Tetapi banyak juga kekotoran yang mengotori dirimu. Kamu tahu apa maksud gurumu agar kamu berendam di sendang ini? Iya, tentu saja untuk pembersihan diri. Bagus. Semua insan di dunia ini tidak ada yang murni bersih. Berendam diri adalah sarana untuk membersihkan diri. Sekarang, coba lihat bagaimana keadaan air di sekitarmu. Bening, bersih, tetapi dingin sekali. Air hati, air sejati. Air hati, air sejati. Tunjukkan seberapa kotor hati dan jiwa manusia yang berendam ini. Air ini berubah menjadi panas. Dan air ini terasa gatal. Sekarang, lihat air di sekitarmu, Rangga. Keruh, iya, menjadi keruh sekali. Baunya amis sekali. Gatal. Sekujur tubuhku menjadi gatal sekali. Kenapa seperti ini, putri air? Gatal. Itulah kotoran raga, hati, pikiran dan jiwamu. Terpantul ke dalam air sendang ini. Sendang ini adalah cermin sejati. Karena ia terletak di dalam keheningan abadi. Ia memantulkan apa adanya. Sebegitu kotorkah aku ini? Itu adalah kumpulan dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, rasa iri dengki, rasa marah, dan keserakahanmu. Bercampur menjadi satu, Rangga. Yang menimbulkan rasa gatal, bau amis, dan kekeruhan air di sekitarmu. Bisakah semua itu dibersihkan sampai tuntas? Pembersihan itu sangat tergantung seberapa dalam pertobatanmu. Seberapa besar rasa penyesalanmu. Sebab tanpa pertobatan dan penyesalan, proses pembersihan ini tidak berarti apa-apa, Rangga. Kenapa air kolam yang tadi tenang sekarang tiba-tiba bergejolak? Aku terombang-ambing oleh gejolak air. Aku tidak kuasa menahannya. Tenangkan pikiranmu. Air yang bergejolak itu sedang membersihkan hatimu yang selalu bergejolak.
Tenangkan hatimu, Rangga. Mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahanmu. Tetapi gejolak air ini terlalu kencang. Bisa menghanyutkan dan menenggelamkan aku. Mohon ampun terus kepada Yang Widi. Berusaha tetap tenang, Rangga Jaya. Kita tinggalkan sejenak Rangga Jaya yang panik karena sendang itu bergejolak hebat. Sementara itu, mari kita ikuti kembali Gagak Handaka yang oleh gurunya Kiai Kasan Kesambi sudah disejajarkan dengan Yudhistira dalam tokoh pewayangan. Gagak Handaka dianjurkan bersemedi di sanggar pamujan milik Kiai Hyang Rarang. Cucuku Ger, Gagak Handaka, sudah siapkah kamu meningkatkan kemampuan spiritualmu? Hamba siap, Yang Panggi. Sesungguhnya, duduk persoalan hidup insan manusia di dunia itu, bagaimana Eyang? Ketahuilah, Gagak Handaka cucuku yang baik. Ilmu kanuragan itu hanya sarana yang bermanfaat selagi hidup di dunia. Dan itu sesungguhnya merupakan salah satu hijab yang menghalangi kamu untuk menginjak ke ilmu kasepuhan. Menghalangi? Iya, untuk mempelajari ilmu kasepuhan atau ilmu kasedan jati, atau bagaimana mati yang sempurna itu. Ilmu kanuragan sangat menghalangi. Karena antara ilmu kanuragan dan ilmu kasepuhan yang disebut ilmu kasedan jati itu arahnya bertolak belakang. Yang satu arahnya ke duniawi, yang satu ke arahnya ke ketiadaan, yang kanuragan itu arahnya ke keakuan, yang kesepuhan justru sebaliknya, arahnya harus menafikan keakuan. Kalau begitu, tidak ada gunanya mempelajari ilmu kanuragan. Tetap sangat berguna. Hanya harus disadari pada makom tertentu. Semua ilmu itu harus dibuang. Jangan melekat atau sangat tergantung pada ilmu-ilmu kanuragan itu. Sesungguhnya kalau makom seseorang meningkat lebih tinggi, dengan sendirinya ilmu-ilmu kanuragan itu tidak diperlukan lagi. Karena kondisi seseorang yang mulai mempelajari ilmu kasepuhan harus selalu dalam kondisi Islam, yaitu pasrah total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begitu. Lalu yang dimaksud menafikan keakuan itu bagaimana, Eyang? Menafikan keakuan itu dalam serat maklumat jati telah dibeberkan bahwa sesungguhnya manusia jangan menonjolkan keakuannya, menyombongkan kemampuannya. Sebab manusia itu adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi kalau tidak karena ridho Allah. Apapun yang kita lakukan tidak akan terlaksana kalau tidak ada campur tangan Allah. Jadi manusia itu sesungguhnya hanya semacam agen. Segala sesuatunya berasal dari Allah. Ya, boleh dikatakan begitu. Bahkan aku manusia sesungguhnya tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu bukan si pelaku, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan juga menggerakkan segala sesuatu. Apapun itu, bahkan tumbuhnya tunas daun di pepohonan itu pun atas ridho Allah. Maka menjadi manusia itu jangan suka menyombongkan diri. Mata manusia bisa melihat, telinga manusia bisa mendengar, mulut manusia bisa berbicara, lidah manusia bisa mengecap. Itu semua semata-mata karena adanya nur ilahi yang bersemayam dalam diri manusia. Kalau nur ilahi itu meninggalkan jasad manusia, maka matilah manusia. Oh, begitu ya, Eyang. Kalau begitu, tidak ada gunanya belajarkan ilmu kanuragan kepada guru-guru
kepada kiai-kiai, bukan begitu Eyang? Dalam batas-batas tertentu, tidak apa-apa kamu belajar kanuragan sejauh digunakan untuk menolong orang lain. Tetapi perhatianmu sedikit demi sedikit harus kamu alihkan ke ilmu kasepuhan yang disebut Kasedan Jati. Baik Eyang Panggi. Lalu saya pernah mendengar seorang guru mengatakan ngeracut busananing manungso. Itu penjelasannya bagaimana Eyang? Ngeracut busananing manungso itu adalah proses untuk menuju terbukanya hijab insan manusia. Dalam ulah kasepuhan, manusia harus berusaha melucuti segala perabot insani yang digunakan dalam menjalani hidup di dunia ini. Cara hidupnya harus dirubah. Yang dulunya hanya berfokus kepada duniawi harus dialihkan ke hal yang sifatnya rohani. Ngeracut busananing manungso itu artinya melucuti atau membuang semua pakaian atau perabot-perabot yang ada dalam diri manusia. Karena kalau tidak dirajut atau dibuang satu persatu, hal itu akan merintangi perjalanan arwah manusia ke akhirat. Semua alat dari yang halus sampai yang kasar yang ada dalam dirimu, termasuk tubuhmu sendiri. Sesungguhnya tubuhmu itu adalah busana atau pakaian yang digunakan sebagai wahana dari rohmu. Lalu manusia juga masih mempunyai tubuh halus yang disebut tubuh astral. Tubuh astral ini rupa dan bentuknya sama persis dengan badan kasarnya manusia. Tubuh astral ini masih dikenakan pada saat manusia berada di alam kubur. Tubuh astral inilah yang sering bisa menampakkan diri kepada manusia yang masih hidup. Kemudian manusia mempunyai panca indera, mempunyai pikiran. Itulah semua perabotan yang harus dirajut, dikembalikan ke asalnya. Dari semua perabotan ini, yang paling sulit untuk dirajut atau dikembalikan adalah pikiran manusia. Kalau manusia sudah berhasil mengatasi itu semua, artinya manusia sudah tidak memiliki apapun. Artinya dia sudah mati ya? Iya betul. Ada orang yang mengatakan mati selagi masih hidup. Itulah makna dari ilmu Kasedan Jati. Kalau mereka memahami ilmu Kasedan Jati, maka semua hijab yang menghalangi jalannya arwah menuju ke alam keabadian tidak ada lagi. Tetapi jika manusia mati sedangkan semua hijabnya belum terbuka, maka di alam kubur ia akan kebingungan. Bahkan ada yang menganggap dirinya masih hidup. Oleh karena itu, tadi aku jelaskan bahwa semua alat-alat termasuk pikiran sebagai alat manusia harus dirajut, dinafikan, dibuang jauh-jauh. Wah, rumit dan wingit sekali ilmu Kasedan Jati itu. Terima kasih Eyang Panggi. Sebenarnya di tempat ini aku merasa nyaman sekali Eyang. Kamu harus kembali ke dunia. Masih banyak tugas kemanusiaan yang harus kamu selesaikan. Baik Eyang. Dengan paripurna, Gagak Handaka menerima ajian Kasedan Jati. Bagaimana nasib Ranggajaya yang sedang berendam di sendang tritis sesuai anjuran gurunya? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Bende Mataram selanjutnya.